Pertanian yang kami hormati, Kepala Bagian Tata Usaha, Koordinator, Subkoordinator, Kepala Urusan, Ketua Pengembangan di lingkungan BPPP MPP Pertanian, Bapak Insinyur Kifli Nur MP selaku motivator pada hari ini, Bapak dan Ibu penerima piagam penghargaan, serta tamu undangan yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada hari ini, Kamis, tanggal 30 Desember tahun 2021 dalam acara penyerahan piagam penghargaan dan silaturahim bagi pegawai Purnabakti tahun 2021 di lingkungan BPPP MPP kepada Bapak Dr. Insinyur Erli Basuni, MP kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Bagian Tata Usaha Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Pertanian, yang saya hormati Koordinator, Subkoordinator, Pengembang Departemen, Widya Iswara, PTP, dan rekan-rekan senior yang kami banggakan yang memasuki masa purna tugas dari bulan Januari sampai Desember. Bagaimana Bapak dan Ibu? Pada sehat semua? Alhamdulillah, alamin. Pertama kali puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, taufik, dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul dalam rangka kegiatan penyerahan piagam penghargaan dan silaturahmi pegawai Purna Bakti tahun 2021 di Balai Besar Penjaminan Pendidikan Vokasi Pertanian. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, tapi mohon tetap jaga prokes kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pertama kali saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu yang telah berkenan hadir di ruangan ini dalam rangka penyerahan piagam penghargaan. Bapak dan Ibu, saya ucapkan juga atas nama Balai saya mengucapkan selamat kepada Bapak dan Ibu yang memasuki masa purna tugas. Ya. Semoga masa purna tugas ini membuat Bapak dan Ibu kehilangan rutinitas ya di lembaga ini untuk bekerja. Tapi bukan berarti bahwa Bapak dan Ibu kehilangan untuk melakukan aktivitas dan kreativitas Bapak dan Ibu. Emang di sini pensiun ini bukan berarti artinya dengan pensiun ini Bapak dan Ibu emang tidak masuk kantor Bapak dan Ibu ya. Jadi Bapak bisa bebas pergi kemana saja, senang ya, dan Bapak bisa kemanapun juga tanpa harus ada izin lagi dari saya. Jadi Bapak tidak perlu lagi berlari-lari untuk presensi, untuk melakukan fingerprint ya, seperti itu. Karena takut terlambat ya, yang berakibat nanti kehilangan tunjangan kinerja seperti itu. Jadi Bapak dan Ibu seperti itu. Saya hanya mengucapkan, saya menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak dan Ibu atas loyalitasnya, dedikasinya, dan pengabdiannya, kerja kerasnya, kerja ikhlasnya, dan kerja cerdasnya kepada lembaga ini Bapak dan Ibu. Jadi yang telah menyelesaikan masa
purna tugasnya, masa purna baktinya dari bulan sampai akhir Desember ini tanpa celah sedikit pun. Jadi saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas loyalitasnya, dedikasinya, dan pengabdiannya pada lembaga ini. Tentu saja keluarga besar Balai Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Pertanian merasa kehilangan atas sosok Bapak dan Ibu, tapi harap tetap menjaga silaturahmi Bapak dan Ibu. Jadi kita menjaga silaturahmi antara sesama pegawai dan antara yang sudah memasuki masa purna tugas. Semoga di masa purna tugas ini Bapak dan Ibu diberkahi, dipanjangkan umurnya, dan diberikan nikmat sehat walafiat. Harapan kami Bapak dan Ibu jangan berhenti untuk menciptakan sesuatu yang bermanfaat sampai akhir hidup. Mungkin tidak banyak yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Uri, yang terhormat Bapak Dr. Iip, yang terhormat Bapak Mulyono, yang terhormat Bapak Hedi, Bapak Denny, dan semuanya pejabat di lingkungan BBMPV Pertanian. Juga yang kami hormati teman-teman yang sudah purna tugas dan teman-teman waktu bekerja selama kami di sini, terutama kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila pada saat bekerja banyak hal yang kurang pas dengan Bapak Ibu. Sholawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, terutama kepada teman-teman yang sudah purna tugas bersama kami mohon maaf ini mendadak, gak tahu kok nama saya gitu, padahal banyak yang senior karena saya nomor 4. Sebenarnya nomor 1 itu Pak Mujianto, nomor 2 Pak Iskandar, nomor 3 Pak Maman, saya di pensiun bagian nomor 5. Tapi karena ini udah dipanggil oleh pembawa acara, kami akan mencoba menyampaikan sedikit kesan pesan yang jelas, mungkin kesannya yang banyak. Untuk diri saya sendiri mungkin ada teman-teman lama saat masuk ke sini, lembaga ini tidak semegah ini.
pada saat itu kami tidur di pos satpam, karena pos satpam banyak ada di depan, ada sebelah dekat biotek dulu ada pos satpam di sana. Berjalannya waktu pindah saya ke daerah Sawo gitu ya. Jadi mungkin yang teman-teman lama masih ingat gitu. Ya, kesannya memang saat itu kita memang enak zamannya Pak Soeharto dulu. Karena apa? Semua boleh dimakan. Kalau sekarang sudah tidak boleh dimakan sebagian gitu. Asam urat dan lain-lain ya itu. Ya. Jadi Bapak Ibu itu perjalanan kami semua yang terutama angkatan yang pensiun sekarang mungkin banyak kesan-kesan yang dialami pada saat itu. Terus masih ingat pada saat mau makan saja dulu nunggu tamu dari Jakarta. Pada saat ada tamu dari Jakarta, saya kebetulan Pak Tio tidak ada, ini saya dengan Pak Tio suka ngintip di jendela. Begitu tamu pergi, segera pintunya dibuka, kita ambilin itu yang sisa-sisa tamu itu. Ya mungkin Pak Bambang ketawa karena Pak Bambang tahu ya kelakuan saya waktu itu dengan Pak Tio itu ya. Terus kalau makan itu duluan ya. Ya kebetulan saya juga suka iseng gitu, ada beberapa teman sayurnya itu kan pas-pasan gitu, tinggal airnya saja yang ada dengan garam gitu. Kita kasih garam di sana, yang terakhir kok rasanya lain gitu. Jadi kadang-kadang kita iseng dengan teman-teman semuanya. Alhamdulillah Bapak Ibu, kami pensiun mulai 1 Mei. Jadi betul kata Pak Kepala Balai bahwa pensiun itu bukan akhir dari segalanya. Karena pensiun itu tidak bisa ditolak, sama dengan kematian. Jadi pensiun itu bakal semuanya. Ya, makanya kita saling mendoakan semua semoga bisa mencapai pensiun dan lewat pensiun. Ada yang teman-teman kita sebelum pensiun dipensiunkan dulu ya. Jadi kita patut bersyukur terutama kepada teman-teman yang saat ini bersama kami sudah melewati masa-masa bekerja dan telah pensiun. Jadi kita tetap harus bersyukur. Pensiun betul bukan segalanya, tapi tergantung kita. Setelah pensiun apa yang akan kita lakukan? Sebenarnya kegiatan-kegiatan itu banyak. Di rumah pun kalau ngepel contohnya dari depan ke belakang itu cukup 1-2 jam, kadang-kadang 3 jam kalau kita mau bersih-bersih. Itu kita harus singkirkan ketakutan itu. Jadi kita harus yakin dengan apa yang menjadi harapan kita. Nah kalau kita sudah yakin, baru kita mulai melangkah ke berikutnya deh. Nah setelah kita tahu dan setelah kita yakin kita sudah bulat tekad kita untuk melakukan usaha, baru kita mulai menentukan jenis usaha. Nah dalam menentukan jenis usaha ini kita bisa memilih apakah sesuai dengan yang kita sukai atau yang sesuai dengan yang kita kuasai. Nah kalau yang kita sukai mungkin sesuai dengan passion kita ya. Misalnya Pak Iskandar senangnya melihara burung. Pak Iskandar melihara burung ya? Iya. Oh ya. Kemudian ada yang senang melihara ikan. Belum tentu di sini bekerjanya di perikanan, belum tentu senang dengan suka dengan perikanan, dan belum begitu juga yang peternakan seperti itu. Nah kalau kita ingin menentukan jenis usaha apa ya boleh saja yang kita sukai atau yang kita kuasai. Nah kalau yang kita sukai kita berarti harus mempelajari atau harus banyak belajar dari orang lain ataupun dari sumber-sumber yang bisa kita peroleh. Tapi kalau yang kita kuasai ini akan lebih mudah kita untuk
yang apa namanya, seperti contohnya pada saat saya menentukan jenis usaha, ya yang saya kuasai relatif di budidaya tanaman, tapi saya pertimbangkan dari pengalaman saya selama saya melakukan budidaya di lapangan, itu resikonya adalah kita dari pagi sampai sore ya mungkin sekitar minimal 7 sampai 8 jam kita itu berjemur ya, kena matahari terus, panasan terus. Dan untuk budidaya tanaman itu sulit sekali kita bisa melakukan sendiri untuk skala luasan yang memenuhi skala ekonomis. Kalau yang hanya sekitar 100 meter, 200 meter mungkin bisa kita lakukan sendiri. Tapi kalau sudah skala memenuhi skala ekonomis, sudah minimal misalnya 1 hektar, itu nggak mungkin kita bisa melakukan sendiri. Karena kalau budidaya tanaman untuk memperoleh keuntungan yang sesuai dengan yang kita harapkan, itu ya skala luasannya harus cukup luas. Ini yang saya pikir kayaknya menurut saya kalau sudah pensiun saya nggak akan mungkin bisa melakukan sendiri. Saya harus menggaji orang segala macam, berarti biaya harus cukup besar. Kemudian pertimbangan yang berikutnya saya pilih kalau di budidaya ikan di Keramba di Jaringan itu saya punya pengalaman pada tahun 90-an itu saya bekerjasama dengan Pak Pamuji. Itu mulai dari menyewa satu unit, satu kotak 7x7, itu 3 kali panen saya nggak bisa membuat sendiri 6 kotak 7x7. Jadi dari sewa satu unit itu dalam 3 kali musim saya sudah bisa membuat sendiri. Dari keuntungan itu menjadi 6 kotak 7x7. Nah dari situ saya pikir saya sudah punya pengalaman itu, makanya saya memutuskan untuk melakukan usaha budidaya ikan di Keramba atau Jaringan.